Ya, selamat petang dan selamat hari Sahabat kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberi saya peluang untuk berkongsi sedikit info mengenai ataupun berkaitan dengan kesihatan pada petang Sabat ini dalam program kesihatan sesabah kita, Heal Thy Ministry, right? Sihat, bersih dan juga amanah. Nah, bila kita sebut sebagai kesihatan, mostly apa yang terlintas dalam fikiran kita adalah sesuatu yang fizikal ataupun keadaan diri kita yang tidak sakit ataupun kita rasa baik, kita rasa bagus dan sebagainya. Tapi sebenarnya fizikal, bila kita sebut kesehatan itu dia merangkumi banyak faktor. Bila kita sebut sebagai sehat ataupun kesehatan, dia bukan saja merangkumi fizikal, tetapi apa yang tindak balas yang berlaku dalam badan kita, dalam pemikiran kita, yaitu kita punya mental, kesejahteraan mental kita, dan importantly ataupun yang paling penting adalah kita punya hubungan, alright, kita punya hubungan dengan Tuhan ataupun kita punya kerohanian. Nah, semua elemen ini sebenarnya merangkumi kesehatan ataupun kesejahteraan diri kita. Dan pada petang ini saya ingin mengungsikan sedikit, a very small topic on yang berkaitan dengan kesejahteraan ataupun kesejahteraan atau kesehatan mental, yaitu hidup bahagia dan optimis. Bila kita melihat dua terma ini, bahagia dan optimis, or happiness and also optimism, kan berfikiran positif. Optimis ini adalah sesuatu pemikiran yang optimis ataupun menaruh harapan ataupun tanggapan yang baik dalam menangani ataupun bila kita mengalami sesuatu situasi. Nah, dua elemen bahagia dan juga optimis ini dia memainkan peranan penting dalam mengekalkan kesejahteraan mental kita. Oke. Now, kebanyakan petikan yang diambil dalam slide saya ini diambil dari tulisan Julian Mendoza, Positive Mind, right? Dan dalam bukunya itu dia menyatakan bahwa kehidupan bahagia seseorang itu merupakan sesuatu pilihan. Dia merupakan pilihan sama ada kita mau bahagia ataupun tidak, dan dia dicapai dengan membuat pilihan untuk bersikap optimis. Maksudnya bersikap optimis ini sebenarnya dia berkait rapat dengan status ataupun kehidupan bahagia seseorang, dan bukan saja itu, dalam masa yang sama dia akan mencegah kekecewaan ataupun kemurungan ataupun apa-apa yang negatif. Oleh itu kita selalu perlu ada buah pemikiran yang positif. Contohnya dalam menghadapi ataupun dalam menangani sesuatu hal tuh kita perlu ada fikiran seperti berikut. Saya perlu untuk berpikiran positif, ataupun saya tidak akan membiarkan pemikiran yang suram ataupun negatif itu untuk mengawal minda dan diri saya. Nah, satu kajian mengenai kebahagiaan telah dibuat oleh Cheng and Furman pada tahun 2003 dan ini dibuat di salah sebuah university di London. Dan dalam kajian tersebut dia mendapati bahwa ada hubungan rapat mengenai pandangan ataupun tafsiran sendiri mengenai pengalaman peristiwa ataupun bagaimana mereka melihat pengalaman ataupun peristiwa tersebut yang berlaku dalam kehidupan mereka dengan kebahagiaan mereka sendiri. So basically apa yang mereka nyatakan di sini adalah kebahagiaan seseorang itu dia bergantung dengan bagaimana mereka melihat keadaan yang mereka telah alami ataupun bagaimana ataupun apakah gaya pemikiran mereka. Dan mereka yang mempunyai nilai harga diri yang optimum, bila kita sebut nilai harga diri di sini dia it means self esteem. Bagaimana kita respect our own body, macam itu menghormati ataupun bagaimana kita meletakkan harga diri kita sendiri. Dan mereka yang mempunyai nilai harga diri yang optimum, mereka akan melihat sesuatu perkara itu ataupun menilai sesuatu perkara itu sebagai berada di dalam kawalan mereka. Maksudnya they're able to handle. Mereka sentiasa berpikiran positif bahwa yes, situasi ini ataupun pengalaman ini berada di dalam kawalan.
Dan satu faktor penting juga dalam bila kita sebut sebagai kebahagiaan dan juga optimistik adalah keyakinan diri. Dan untuk membina keyakinan diri ini dia sebenarnya seiring, dengan keupayaan kita untuk menangani kejadian yang berlaku di sekeliling kita. Sebanyak mana kejadian yang kita alami, yang kita tangani dalam masa yang sama, keyakinan diri kita juga bertumbuh. Nah, satu elemen ataupun aspek penting yang berlawanan dengan kejayaan adalah kegagalan. Dan bila kita membuat sesuatu hal ataupun berhadapan dengan sesuatu situasi, kebarangkalian yang biasa terjadi adalah kejayaan ataupun kegagalan. Dan most of the time, kebanyakan masanya kegagalan itu kadang-kadang memberi impact yang sangat dalam terhadap diri seseorang itu sampai dia efek kesejahteraan mental. Nah, bagaimana kita boleh handle atau berdepan dengan kegagalan ini sebenarnya dia bergantung penuh dengan macam mana kita berfikir ataupun gaya pemikiran kita, bagaimana kita melihat sesuatu situasi tersebut. Dan kita harus ingat bahwa kegagalan itu bukanlah disebabkan oleh kita punya diri sendiri semata-mata. Of course, most of the time kita akan sebut at the end of the day memang dia dipengaruhi oleh kelemahan kita diri sendiri, tapi sometimes it's actually bukan 100%. Dan kadang-kadang ataupun most of the time dia dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran yang lain. Nah, bila saya sebut sebagai bukan puncak kegagalan diri sendiri dan dipengaruhi oleh faktor luaran yang lain adalah bagaimana kita berpikir, apakah gaya pemikiran kita apabila kita berhadapan dengan situasi tersebut. Of course kita akan rasa down, of course kita akan rasa sedih, of course kita kadang-kadang kita rasa macam mau blame somebody ataupun ingin menyalahkan seseorang dalam kegagalan kita. Nah, apa saja pemikiran yang terlintas dalam pemikiran kita itu, dia sebenarnya dalam masa yang sama akan affect bagaimana kita handle situasi tersebut. Dan bagaimana kita handle situasi tersebut juga akan memberi impact yang direct kepada keadaan ataupun kesejahteraan mental ataupun pemikiran kita. Nah, bagaimanakah cara kita untuk memperbaiki keadaan kesehatan mental? Nah, di sini saya akan mengungsikan 4 elemen yang secara amnya untuk bagaimana kita memperbaiki ataupun bagaimana mungkin kita boleh sustain kita punya keadaan keadaan kesehatan mental kita. The first one, yang pertama adalah amalkan berfikiran positif. Nah, ini saya rasa saya sudah sentuh tadi. Sentiasa berpikiran ataupun menaruh harapan ataupun pemikiran yang baik-baik sahaja apabila kita berhadapan dengan sesuatu situasi. So, most of the time bila kita berhadapan dengan suatu situasi yang mungkin kurang senang atau yang sedih, mostly apa yang terlintas dalam pikiran kita adalah negatif. Jangan biarkan kita punya pemikiran yang negatif itu melanda atau membanjiri kita punya pemikiran sampai kita terjerat, sampai kita tidak boleh keluar dari pemikiran negatif tersebut. Sebab our mind is actually very powerful and you actually decide on how powerful your mind is. Sama ada kita mau berpikiran positif ataupun berpikiran negatif, itu adalah di dalam tangan kamu. Memang ada kalanya dia memang agak ataupun sangat sukar sebenarnya. Tapi bila kita sadar bahwa kita jangan biarkan diri kita untuk terjerat dengan pemikiran negatif, kita try untuk inject ataupun kita pemikiran dengan pemikiran yang baik ataupun positif sahaja, dia maybe dia tidak akan bagi impact yang instantaneous ataupun serta-merta, tapi dia sebenarnya memberi kita satu asas, satu asas di mana kita boleh memperbaiki ataupun kita boleh mengelakkan kita punya kesejahteraan mental daripada terjejas dengan teruk. Yang kedua adalah sentiasa rasa bersyukur dengan diri kita sendiri, dengan apa yang berada di dalam yang terjadi di sekeliling kita, dengan hubungan kita sesama
sesama hubungan kita sesama sendiri, dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dengan rekan sekerja dan sebagainya. Kita ada itu sense of thankfulness or gratitude dia bilang kan, ada rasa puas hati yang munasabah, okay, ke atas diri sendiri. Dan ini sebenarnya lagi dipengaruhi oleh self esteem, yaitu nilai harga diri kita punya keyakinan diri, dan juga optimism, yaitu bagaimana kita pikir ataupun pemikiran yang positif. Oke. Nah, bila kita kita mengalami situasi mungkin yang tidak elok ataupun tidak baik, dengan bila kita mengalami situasi yang tidak elok ini dengan thanksgiving ataupun rasa bersyukur, okay, rasa berterima kasih dalam apapun keadaan yang kita alami, kita sebenarnya boleh berdepan dengan situasi itu dengan lebih mudah. Okay. Saya tidak cakap yang dia akan jadi sangat mudah, dia memang akan rasa susah, tapi at least kita punya beban, okay? Subconsciously kita punya pemikiran tuh, walaupun emosinya mungkin kita rasa terganggu ataupun tidak baik, tapi sebenarnya subconsciously kita punya pemikiran tuh sudah diinjek dengan kesyukuran, thankfulness, gratitude, ataupun optimism, berpikiran positif dalam otak dia. Kita punya minda, kita punya pemikiran kenal semua itu. Dan dia boleh jadikan buat pemikiran yang positif itu untuk melawan semua emosi-emosi yang tidak baik ataupun jahat di dalam pemikiran, dan juga di dalam kita punya pemikiran ataupun gaya pemikiran. Oke. Yang ketiga adalah memupuk hubungan silaturahim yang baik. Nah, dalam masa pandemi ini memang kita sangat jarang untuk berjumpa dengan orang lain, apatah lagi fisikal. Oke. Tetapi disinilah, pada masa inilah kita perlu untuk connect, connect dengan orang lain, dengan orang di sekeliling kita, dengan memupuk hubungan yang baik dengan sesama sendiri kita, dengan keluarga, dengan rekan-rekan sekerja dan sebagainya. Walaupun kita tidak boleh mungkin berjumpa secara fisikal, tapi kita mempunyai teknologi. Contohnya kita punya Zoom di sini, kan? Walaupun kita tidak mungkin nampak secara fisikal, tapi kita boleh melihat, kita boleh berinteraksi dengan orang lain secara fisikal, secara maya. Oke, contohnya Zoom. Dengan membuat hubungan seperti yang saya katakan, membuat hubungan baik dengan orang sekeliling, contohnya memberi kejutan istimewa kepada orang-orang tersayang, contohnya kepada keluarga kita sendiri, kepada kawan kita sendiri. Bila kita buat kejutan untuk diorang happy, kita pun rasa happy. Oke. Dan juga yang paling senang adalah senyum, murah senyuman. Jangan kita mahal-mahal mau senyum, bilang kan? Pernah dengar nih, laughter is the best medicine, kan? And this is actually very true. Bila kita riang, bila kita gembira, kan, apa yang terjadi? Tindak balas. Kalau kita olah secara saintifik, apa yang terjadi apabila kita senyum, ataupun apabila kita gembira, bila kita ketawa, bila kita riang, apa yang berlaku? Tindak balas yang berlaku dalam badan kita tuh, kita punya otak, dia boleh detect kita punya emosi masa itu. Dan apa yang berlaku, dia akan merembeskan happy hormones, kita panggil. Apa contoh-contoh happy hormones nih, ataupun hormon-hormon yang gembira, yang bagus untuk badan kita. Contohnya endorphins, serotonin, kita punya dopamine, kita punya oksitosin. Nah, biasanya serotonin dengan endorfin lah. Kalau kita sebut serotonin, endorfin dan sebagainya, happy hormones ini dia sebenarnya hormon yang membuat kita merasa baik, kita rasa happy, tidak kita rasa relax, kita rasa bagus. Nah, apa yang terjadi bila happy hormone ini dirembeskan di dalam kita punya badan? Dalam masa yang sama, dia akan menurunkan hormon-hormon yang boleh menyebabkan stres dalam badan. Sebab happy hormone ini sudah dirembeskan, kan, dalam masa yang sama, dia akan menurunkan stres hormon, contohnya kita punya kortisol di dalam badan. Dan dia sebenarnya berlaku serentak. Dan bila kita punya stres hormon ataupun hormon yang kurang baik, tindak balas hormon yang kurang baik untuk emosi kita ataupun untuk badan kita,
dia akan dalam masa yang sama dia akan membina ataupun dia akan menolong kita punya immune system. Oke, sebab semasa kita stres, semasa kita murung, semasa kita berfikiran yang tidak baik sehingga kita punya mental terjejas, kita punya satu physical pun terjejas, kita rasa stres, kita punya immune system, yang sangat penting especially dalam masa pandemik untuk melawan virus ataupun apa-apa penyakit yang ada nih, kita punya immune system tu boleh turun. Okay, so that is why bila kita happy, bila kita gembira, kita punya happy hormones naik, kita punya stress hormon akan turun, kita punya bila ada stress hormon itu turun, kita punya stress pun of course akan turun dalam badan, kita punya immune system pula akan jadi lagi kuat, kita punya sistem pertahanan badan akan jadi lagi baik. Okay, kalau kita tengok graphic presentation di sini, ini laughter dia bilang kan, kegembiraan ataupun keriangan ni bukan saja yang saya sebut tadi happy hormone lah, stress hormone, tapi dia relax kita punya muscle, dia kasih dia relax kita punya tension di kita punya muscle. Okay, kamu perasan tak bila kita marah kan, bila kita marah kadang-kadang kita punya muscle satu badan kita tu jadi rasa jadi keras, so kita mau tahan marah ataupun kita marah betul sampai kita punya muscle, kalau kamu sedar orang yang marah tuh, kalau kamu tengok dia punya otot tuh sangat ketat. Nah, otot yang ketat ini sebenarnya tidak baik ataupun tidak bagus untuk badan. Dia boleh mengganggu kita punya sistem peredaran darah, dan bila kita punya sistem peredaran darah ini terganggu, dia boleh mengganggu kita punya fungsi ataupun sistem kita punya cardiovascular ataupun kita punya jantung dan saluran darah. Okay, sebab itulah bila kita happy, bila kita riang, kita punya muscle semua ini relax, kita punya jantung pun. Sebenarnya jantung tu adalah otot kan, jantung ni sebenarnya muscle juga. Jadi bila dia relax dalam masa yang sama, dia akan memberi satu perlindungan, okay, protective mechanism, dia bilang perlindungan, mekanisme perlindungan kepada kita punya jantung. Okay, now that is about laughter. And now last but not least adalah pengamalan gaya hidup yang sehat. Yang keempat adalah pengamalan gaya hidup yang sehat. Okay, nah saya ada bagi tahu tadi bahwa kita punya mental ini ataupun dengan physical ni adalah dua keadaan yang tidak boleh dipisahkan. Apa saja yang kita fikirkan, apa yang berlaku, okay, kesejahteraan mental ini akan mengganggu kita punya kesejahteraan fizikal. Nah, it goes the same juga. Kita punya kesehatan fizikal, kesejahteraan kita punya tubuh badan ni, okay, sebenarnya dia juga akan terus ada direct effect kepada kita punya kesejahteraan mental. And as we know, the 8 principles kesehatan yang kalau kita sebut secara umum, yaitu kita punya new start. And I think sudah banyak kali ada banyak ceramah kesehatan yang kita dengar mengenai new start kan, pengalaman pemakanan ataupun nutrisi yang bagus, mengamalkan senaman secara regular, minum air secukupnya, menghindarkan ataupun menghindari kita punya tubuh badan ataupun badan kita daripada mengambil bahan-bahan psikoaktif. Contohnya macam rokok ataupun alkohol ataupun even high dose of caffeine ataupun kopi. Mana-mana bahan psikoaktif yang boleh boost ataupun boleh stimulate kita punya sistem saraf itu, sebenarnya dia akan mengganggu juga kita punya sistem saraf pusat. Okay, nah kita punya otak ni kita panggil sebagai central nervous system ataupun sistem saraf pusat. Nah dari otak kita banyak menjalar ke satu badan kita ni, kita akan ada banyak saraf, kan? Ya, jadi sistem saraf ni adalah yang kita punya Kita punya messenger. Okay, dalam badan kita ni, kita boleh cakap sebagai messenger lah in simple terms, kan? Jadi sistem saraf ini kalau dia stimulated, especially kalau psychoactive ni, once dia stimulated tu, of course at the end dia orang akan hantar message tu balik kepada otak kita.
Nah, bahan-bahan psikoaktif macam yang saya sebut tadi itu, dia sebenarnya ada direct impact kepada kita punya kesehatan otak ataupun kesejahteraan kita punya mental. Dan dia most of the time boleh memberi impact yang negatif kepada kesejahteraan mental, especially kalau dia tidak dikawal ataupun dia digunakan secara berlebihan. Okay, makin banyak bahan psikoaktif yang kita guna, makin teruk keadaan kesejahteraan mental kita. Okay, dan rehat yang secukupnya, sekurang-kurangnya untuk dewasa 7 hingga 8 jam. Sebab kita punya badan, kita punya pemikiran, kita punya mental ni juga memerlukan rehat yang secukupnya. Okay, sama seperti bagaimana dalam masa 7 hari kita perlu 1 hari untuk berehat, kita punya otak pun perlu dalam masa 24 jam, mereka perlukan 7 hingga 8 jam at least untuk rest. Okay, untuk mereka refresh balik, untuk mau reboot, dia bilang kan, mau reboot balik kita punya badan, pemikiran dan sebagainya. Dan the most important thing, yang paling penting adalah kepercayaan ataupun kepercayaan kepada Tuhan, to trust in the Lord. Okay, menaruh harapan yang penuh, okay, ataupun submit fully, menyerah sepenuhnya kepada Tuhan ataupun bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Apabila kita ada worry, kita ada kerisauan, kita ada anxiety, apa sahaja yang negatif yang melanda dalam pikiran kita, kita rasa berat, kita punya emosi pun terjejas, kita punya badan pun affected. Do not wait until we betul-betul rasa sangat-sangat sakit baru kita bersandar kepada Tuhan. Mungkin saya agak keras di sini, tapi apa yang saya ingin fokuskan di sini adalah in whatever situation, apa sahaja situasi yang kita alami, baik gembira ataupun baik yang baik, situasi yang baik-baik, especially yang kurang baik, masa dalam kesedihan, kita punya fokus tu tidak boleh lari kepada Tuhan. Of course memang kita tidak akan lari daripada emosi yang kurang baik, yang menyedihkan, yang menyakitkan. Tetapi bila kita bersandar penuh kepada Tuhan, kita ada satu pengharapan ataupun ada sesuatu kekuatan di mana Tuhan itu sebenarnya lebih dari apa yang kita ada sekarang, lebih dari segala-galanya. Just trust that the Lord is in control. Walaupun kadang-kadang kita lihat ke situasi tersebut mungkin rasa macam di luar kawalan kita, tapi bila kita bersandar penuh kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan is in control. Okay, so untuk mengakhiri kita punya perkongsian pada petang ini, dalam 2 Korintus 13 ayat 11, ya, kata-kata Paulus, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, Tuhan Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas perhatian kita semua. Amin.